Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Mas Prabu mau bubuk, minta diceritai lagi. Ceritanya hari ini tentang Rasul. Ini dibaca dari buku yang berjudul Aku Cinta Rasul yang ditulis oleh Kak Nurul Ihsan. Di sini ditulis banyak kisah atau cerita teladan 25 nabi dan rasul. Sekarang sampai di Nabi Nuh alaihi salam. Nah, sebelum cerita Mas Prabu berdoa dulu. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu setelah Nabi Idris, yang pertama itu Nabi Adam, Nabi Idris, sekarang Nabi Nuh alaihissalam. Ini tentang kapal raksasa pertama di dunia. Sebelum ada perahu besar-besar itu, yang pertama membuat perahu atau kapal raksasa itu siapa Mas Prabu? Nabi Nuh. Gini ceritanya. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul Ulul Azmi yang pertama. Beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Semangatnya untuk berdakwah tidak pernah surut. Selama 950 tahun ia tekun berdakwah untuk kaumnya siang dan malam. Suatu saat Nabi Nuh dan pengikutnya mendatangi salah satu bukit di Armenia. Bukit jauh sekali di Armenia. Ia mendatangi kaumnya yang sedang menyembah patung berhala raksasa. Gak sholat, menyembah patung berhala raksasa. Melihat apa yang dilakukan kaumnya di tempat penyembahan itu, Nabi Nuh bersedih. Lalu Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Allah." Para pemuka kaum tidak suka dengan apa yang diucapkan Nabi Nuh. "Sesungguhnya kami memandang kamu dalam kesesatan yang nyata," jawab mereka sinis sambil marah-marah. Nabi Nuh dibentak. Tak lelah Nabi Nuh menasihati mereka, "Mohon ampunlah kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, harta yang banyak, dan menyuburkan kebun-kebun kalian." Dengan sombong, pemimpin Armenia itu menjawab, "Lihat dirimu Nuh, kamu hanya orang biasa, bukan malaikat ataupun orang kaya. Untuk apa kami mengikutimu? Sedangkan berhala kami memberikan kekayaan dan kemakmuran." Lalu mereka menutup telinganya dengan jari-jari. Sebagian lagi menutup mukanya dengan baju dan pergi meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam. Disuruh baik sama Nabi Nuh. Kenapa disuruh baik? Ini kan sesat nyembah berhala. Oh, Yesus kok masuk surga? Nah, nyembah berhala masuk neraka. Nyembah Allah, sholat dia masuk surga. Nah, orang-orang Aku tadi sore sholat. pintar. Tadi orang-orang Armenia itu yang disuruh sholat Nabi Nuh kan marah-marah. Mereka pergi. Baru ini istri dan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an marah. Mereka merasa Nabi Nuh telah mempermalukan keluarga mereka. "Ayah membuat aku dan ibu malu. Berhentilah memusuhi berhala itu, agar kita bisa hidup seperti dulu." Nabi Nuh pun mengusap dadanya. Kan'an,
engkaulah permata hatiku. Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Tuhan. Datanglah malaikat Jibril membawa butir biji dari surga. Jibril mengatakan, wahai Nuh, jika engkau menanam biji itu, maka biji itu akan menjadi pohon raksasa. Apa yang dikatakan Jibril terbukti benar. Pohon itu tumbuh menjadi pohon raksasa, dan selama pohon itu tumbuh, tidak ada seorang bayi pun lahir di Armenia. Atas perintah Allah, Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya membuat kapal. Melihat apa yang dilakukan Nabi Nuh, para penyembah berhala itu semakin mengejek. Mereka menertawakan Nabi Nuh. Lihat apa yang dilakukan oleh Nuh. Mereka membuat perahu besar di atas bukit dan padang pasir. Nuh sudah gila. Apa orang ini kok sudah gila? Ya kan Nabi Nuh bikin kapal. Kok Bikin buatan? kapalnya besar, kan nggak ada laut di sana itu. Di Armenia itu nggak ada laut, cuma ada padang pasir, terus ada gunung, ada bukit-bukit. Lah di situ terus Nabi Nuh itu bikin perahu. Nah, orang-orang yang tidak menyembah Allah itu menertawakan Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu dikasih tahu sama Allah, suruh bikin perahu, nanti ada banjir gitu. Tapi orang-orang yang tidak beriman, tidak sholat, itu nggak percaya, dikira Nabi Nuh itu gila bikin perahu. Mariono ceritanya itu gini, setelah ditertawakan, ketika kapal yang besar itu hampir selesai, kaum Nuh membuang kotoran yang menjijikkan ke kapal Nabi Nuh. Kapalnya dingengei, dipipisi karo orang-orang sing nakal tadi. Namun mukjizat Allah telah terjadi. Ketika seorang pincang dan berkulit borok, Anak apa itu gak naik perahu tuh? nanti anaknya sing namanya sing nakal, yang namanya Kan'an, itu nggak naik perahu nanti. Ini ceritanya belum selesai. Ya. Namun mukjizat Allah terjadi ketika seorang pincang dan berkulit borok terjatuh ke dalam kotoran itu. Seketika itu pula penyakitnya sembuh. Lalu penduduk Armenia berbondong-bondong mengambil kotoran mereka kembali dari kapal Nabi Nuh. Wow. Kan mari kapalnya Nabi Nuh kan mau jadi, terus dingengei, dipipisi karo orang-orang nakal yo. Tapi Ibu aja kamu kok. itu enggak jalan. Nah, ngono. Ngono. Setelah ada orang pincang jatuh di kapal Nabi Nuh, dan kapalnya tadi kan banyak kotorannya, terus orang itu sembuh. Orang-orang penduduk Armenia itu melihat keajaiban, terus akhirnya mereka mengambil ngengei lagi, diambil baru orang-orang. Tak lama kemudian muncullah air dari tanur, yaitu alat penanak roti dari dapur penduduk. Itu pertanda banjir akan tiba, seru Nabi Nuh alaihissalam. Lalu naiklah orang-orang beriman, kecuali para pembangkang, termasuk istri dan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga memerintah naik, istrinya naik, juga anaknya naik, cuman yang satu kok gak gelem naik, sing nakal. Makanya aja dadi anak nakal, sing gak nurut orang tua. Ngono. Iki ceritane ngono. Nabi Nuh juga memerintahkan pengikutnya untuk menaikkan hewan-hewan sepanjang sepasang. Dalam keadaan panik, Nabi Nuh tetap mengajak anak, istri, dan kaumnya untuk bertobat. Kami tidak akan menaiki kapalmu. Kamu, begitulah Kan'an
dan kaum Nabi Nuh menolak. Lalu air terpancar dari tempat lain. Langit menurunkan hujan yang sangat deras. Banjir dahsyat menenggelamkan bumi dengan ombak-ombaknya yang besar, menyerupai gunung. Hanya Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman yang selamat dari banjir itu. Setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh bersandar di puncak gunung Judi. Mereka bersyukur kepada Allah telah menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Jadi kan pas banjir besar, yang punya kapal ya Nabi Nuh tok. Jadi Nabi Nuh selamat sama orang-orang yang beriman. Terus Nabi Nuh bersyukur. Itu selesai ceritanya Nabi Nuh. Habis. Ini ganti Nabi lagi. Ini namanya Nabi Hud alaihissalam. Besar, musnahnya kaum Ad. Panjang namanya. Nabi Hud. Ceritanya ini lanjut cerita. Setelah ini ceritanya, sekarang ceritanya Nabi Hud alaihissalam. Musnahnya kaum Ad. Setelah Allah memusnahkan kaum Nuh dengan banjir bandang, Allah menurunkan kaum Ad. Mereka tinggal di sebuah negeri yang bernama Ahqaf. Negeri itu sangatlah makmur, penduduknya ahli bercocok tanam, membangun gedung dan membuat benteng yang kokoh. Namun kaum Ad memiliki sifat yang buruk. Mereka kejam, menindas kaum miskin dan menyembah berhala. Allah menurunkan Nabi Hud di tengah-tengah kaum Ad. Beliau anak bangsawan yang sangat disegani, berhati lembut dan suka menolong yang lemah. Beliau lebih senang menolong kaum tertindas daripada berfoya-foya bersama kaum Ad lainnya. Nabi Hud muda senang menyendiri. Seringkali beliau menghindar dari ramainya kota Ahqaf, mengamati langit, bintang, dan hamparan bumi yang luas. Ini pasti ciptaan Tuhan Nabi Nuh, Tuhan yang pernah mendatangkan banjir bandang hingga Allah mengangkat beliau menjadi seorang nabi, ujarnya dalam hati. Dakwah yang diemban Nabi Hud sangat berat. Kaum Ad adalah kaum yang sangat bengis, keras, dan sangat ditakuti musuh. Allah memiliki Hud dan kaum Ad. Allah memilih Hud dan untuk kaum Ad karena beliau nabi yang senang menasihati, tidak gentar dan sabar hingga bertahun-tahun. Hai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali tiada Tuhan melainkan Dia. Kaum Ad tidak senang dengan ucapan Nabi Hud. Hud, hentikan dakwahmu. Jika engkau menginginkan harta, katakan berapa yang engkau inginkan. Tawar kaum Ad sambil mencibir. Aku tidak meminta upah. Upahku hanya dari Tuhan semesta alam, jawab Nabi Hud dengan santun. Allah menganugerahkan binatang ternak, tanah yang subur, dan kepandaian kalian untuk mendirikan benteng yang kokoh agar kalian menyembah Allah. Nasihat Nabi Hud. Aku takut Allah akan menggantikan nikmat yang kalian rasakan menjadi azab. Namun semakin banyak kaum Ad berkumpul mengancam Nabi Hud. Kami hanya mengikuti ajaran nenek moyang kami, jawab seorang pemuka kaum Ad.
tidak mungkin kami mendapat azab. Dari mana azab bisa datang, sedangkan benteng kami kokoh dan tidak bisa ditembus. Engkau pasti sudah gila, Hud. Kemarahan kaum Ad semakin menjadi-jadi. Aku tidak gila, aku utusan Allah, ujar Nabi Hud penuh sabar. Lalu pemuka kaum Ad berdiri ke bebatuan yang lebih tinggi. Kalau begitu, datangkanlah azab agar kami tidak menganggapmu gila. Begitulah kaum Ad menertawakan nasihat Nabi Hud. Nabi Hud sedih. Haruskah kaum Ad bernasib seperti ini? Dengan tegas Nabi Hud menjawab, baiklah, sudah pasti azab Allah itu akan datang. Sejak saat itu, kejahatan kaum Ad semakin menjadi. Mereka tidak segan-segan menyiksa kaum miskin dan pengikut Nabi Hud, hingga Allah mendatangkan kemarau panjang. Binatang ternak mati kelaparan. Karena azab itu, mereka mendatangi Nabi Hud dan hendak membunuhnya. Hud, hentikan ajaranmu atau kami bunuh. Gara-gara kamu gara-gara kamu semua ini terjadi. Nabi Hud menjelaskan, namun kaum Ad tidak percaya. Nabi Hud menjelaskan dengan tenang bahwasanya kalau mereka mau bertobat, Allah akan memberi jalan bagi mereka. Namun kaum Ad tidak percaya. Mereka malah menantang, kalau begitu, datangkanlah sekalian azab yang membinasakan kami. Nabi Hud semakin sedih karena azab Allah pasti datang. Lalu seketika itu langit menjadi gelap gulita. Allah menghancurkan kaum Ad dengan angin yang bergulung dan petir yang memusnahkan apa saja. Gedung-gedung bertingkat roboh. Benteng yang sangat kokoh pun hancur berkeping-keping. Pohon dan ternak mereka terhempas bagaikan kapas. Itulah azab untuk kaum Ad yang tidak percaya kepada Allah. Teman-teman, Mas Prabu sudah tidur. Ceritanya sampai Nabi Hud saja. Besok kita cerita lanjut ke Nabi Soleh